Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri kelas 3 semuanya, kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Santri semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya, sebelum Pak Amir mulai menjelaskan materinya, santri siapkan terlebih dahulu buku catatannya. Seperti biasa, untuk memudahkan belajar harus membuat catatan atau ringkasan. Ini adalah materi terakhir sebelum kita melaksanakan PAS, penilaian akhir semester 1, yang insya Allah dilaksanakan di awal-awal bulan Desember. Jadi tinggal 2 minggu ya dengan minggu ini. Untuk soal sendiri kelas 4 itu 25 soal. Soalnya lumayan sedikit, jadi santri tidak usah terlalu khawatir, yang penting belajar saja. Soal juga hanya pilihan ganda dan isian saja, itu sangat-sangat mudah sekali. Oke ya, Pak Amir mulai jelaskan ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang sikap santun dan menghargai teman. Ini lanjutannya, dan nanti mungkin agak panjang materi-materinya di kesempatan terakhir ini. Sekarang yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita bahas hormat dan patuh kepada orang tua terlebih dahulu. Santri lihat di slide ya, ini udah Pak Amir buatkan materinya. Oke, poin pertama, orang tua adalah ayah dan ibu kita ketika di rumah. Keduanya telah berjasa mengasuh dan membesarkan kita. Keduanya, ayah dan ibu kita, memberikan kita makanan, minuman, kemudian pakaian, tempat tinggal, sehingga kita dari bayi sampai menjadi besar seperti sekarang. Maka kewajiban kita sebagai seorang anak adalah hormat dan patuh kepada keduanya, kepada ibu dan ayah kita semuanya. Dalil yang memerintahkan agar kita berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu Quran surat Luqman ayat yang ke-14. Ini Pak Amir tuliskan tapi langsung artinya untuk memudahkan ya, atau mempercepat. Pak Amir bacakan ya, surat Luqman ayat 14 artinya. Dan kami perintahkan kepada manusia, maksudnya kepada kita semua, agar berbuat baik, yaitu agar hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ibu kita dulu itu ketika mengandung kita itu lemah. Lemahnya itu teramat sangat, bukan hanya sekali ya, banyak sekali. Misalnya awal-awal ketika hamil itu muntah-muntah. Ketika kandungannya sudah membesar, susah tidur ya, mau geser kanan susah, geser kiri susah, nggak tidur-tidur. Misalnya kandungannya tambah berat, itu seperti itu ya. Kita dapat membayangkan betapa susahnya ibu kita semua ketika mengandung. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun setelah kita lahir. Ternyata ibu kita juga masih sampai umur 2 tahun baru disapih. Selama 2 tahun berarti menyusui. Itu kan ya lama sekali. Jadi perjuangannya memang luar biasa.
Nah, kemudian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara bersyukur kepada orang tua, yaitu apa? Yaitu dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Nanti ini sudah dianggap syukur kepada Allah. Syukur kepada orang tua sama dengan syukur kepada Allah, yaitu dengan hormat dan patuh. Hanya kepada aku kembalimu. Ya, jadi kita semua besok kembali kepada Allah dan akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban bagaimana baktinya kepada orang tua. Oke, hormat dan patuh adalah dengan perbuatan dan perkataan yang baik, yaitu pada intinya hormat dan patuh ditunjukkan dengan kata-kata, dengan sikap-sikap yang baik. Di antaranya apa? Yang pertama, santri semuanya bisa lihat di slide, patuh dan taat saat dinasehati. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Maksudnya santri harus rajin sholat agar menjadi anak yang soleh, agar bisa mendoakan orang tua ketika setelah tiap-tiap sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Demi apa? Demi keselamatan orang tua di akhirat suatu saat kalau sudah meninggal. Dan juga harus rajin belajar ini agar menjadi anak yang sukses di dunia. Misalnya punya prestasi, punya pekerjaan yang baik, ya nanti kan orang tua akan bahagia, akan ikut terangkat derajatnya. Itu seperti itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Di rumah sebagai anak, yuk jangan segan-segan untuk menawarkan bantuan kepada orang tua. Ayah, ibu, adakah yang bisa saya bantu? Nah, itu seperti itu. Kemudian yang keempat, selalu mendoakannya sehabis sholat. Ya santri semuanya, sehabis sholat selalulah doakan orang tua, seminimalnya doa kepada orang tua, yaitu Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani, sebagaimana menyayangiku, shaghira, di waktu kecil. Kemudian poin selanjutnya, di rumah juga harus hormat kepada sesama anggota keluarga, karena di rumah bukan hanya ayah dan ibu, ada kakak, ada adik. Kakak harus dihormati, adik harus disayangi, ada juga misalnya paman, bibi, kakek, nenek, semuanya harus dihormati dan dipatuhi. Kemudian ini adalah inti dari sebuah hadis ya, ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murka Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Artinya apa? Santri yang ingin diridhoi Allah dalam hidupnya harus mencari ridhonya orang tua. Santri yang ingin dimurkai Allah harus mencari murkanya orang tua. Itu seperti itu kira-kira ya, tinggal pilih saja mau diridhoi Allah atau dimurkai Allah. Kuncinya ada pada orang tua. Maukah untuk hormat dan patuh atau justru menjadi anak yang durhaka? Kemudian ya, slide selanjutnya itu tadi seputar hormat dan patuh kepada ayah dan ibu. Ini yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada guru.
bapak dan ibu guru, ini poin yang pertama, adalah orang tua ketika di sekolah, atau sering disebut dengan orang tua kedua, karena santri itu lingkungannya hanya rumah sekolah ya, rumah sekolah begitu. Ibu dan bapak guru mengajarkan kita banyak hal, dari baca, tulis, berhitung, berperilaku yang baik, banyak sekali yang diajarkan, sehingga siswa atau santri itu berkewajiban untuk hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Di antaranya apa, ini Pak Amir sudah buatkan materinya, tinggal dilihat saja dan disimak ya, buat catatan kecil nggak apa-apa. Saat bertemu dengan guru, mengucapkan salam, assalamualaikum, seperti itu ya. Kemudian bersalaman dengan mencium tangan, lanjutkan setelah salam cium tangan. Kemudian memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri cirinya itu ada senyum di wajahnya. Senyum yang tulus itu bukan hanya di bibir saja, tapi matanya, kedua matanya ikut tersenyum. Jadi itulah penampakan wajah yang berseri-seri. Kemudian saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya apa? Selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Ini santri kelas 4 pokoknya. Selalu mengerjakan dan tepat waktu. Kemudian tidak malas-malasan dan mengeluh. Saat dikasih tugas tidak malas, tidak mengeluh. Kemudian saat guru menasehati, yang pertama mendengarkan dengan tulus. Kemudian yang kedua menaati nasihatnya, artinya melaksanakan. Yang ketiga, yang selanjutnya ya, saat berbicara dengan guru, yang pertama berbicara dengan santun. Bahasa, pakai bahasa yang halus, kata-katanya tidak menyakiti ya. Kemudian yang kedua, suara tidak terlalu keras, artinya tidak melebihi orang yang sedang kita ajak bicara. Kalau bapak ibu guru berarti tidak melebihi atau tidak lebih keras daripada suaranya bapak dan ibu guru. Kemudian tidak memotong pembicaraan, ya ini nggak boleh. Kalau ada orang bicara tiba-tiba menyela saja, itu yang nggak baik, nggak sopan. Terlebih kalau itu bapak dan ibu guru kita. Yang terakhir, saat guru sedang mengajar, hormat dan patuhnya, yang pertama duduk dengan tenang dan tidak mengganggu teman. Ya, mulai dari diri sendiri. Kemudian tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Nah, kembali lagi perlu kesadaran diri ya. Kemudian memperhatikan pelajaran di sekolah, saat sedang dijelaskan diperhatikan. Ini materi tentang hormat dan patuh kepada guru. Selanjutnya masih ada juga, karena ini temanya ataupun pokok materinya tentang aku anak soleh, jadi sub materinya sangat banyak. Ini yang ketiga, kita bahas tentang jujur dan amanah ya. Oke, langsung saja biar tidak panjang sekali. Yang pertama adalah jujur. Nabi Muhammad SAW ketika belum menjadi nabi sudah dijuluki Al-Amin oleh masyarakat di sana waktu itu. Al-Amin artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Kenapa bisa Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin? Karena kejujurannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu jujur? Jujur adalah berkata apa adanya sesuai dengan
kenyataan. Kenyataannya sedang hujan, kita bilang ya sedang hujan. Itu contoh. Kemudian lawannya jujur adalah bohong atau dusta. Kalau jujur itu, kalau kita kembali ke sifat wajib bagi Rasul adalah syidik. Kemudian manfaat jujur yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Kalau jujur kita akan dipercaya. Kemudian meneladani Rasul dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memiliki banyak teman-teman, itu suka bergaul dengan orang-orang yang jujur. Orang lain suka bergaul dengan orang-orang yang jujur ya. Kalau terkenal pembohong pasti males berteman dengan sang pembohong karena takut nanti ditipu ya. Kemudian mudah mendapatkan pekerjaan. Ini kalau sudah besar, orang jujur itu juga mudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu amanah. Amanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 12 tahun itu sudah ikut pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Dalam berdagang Nabi selalu bersikap amanah, yaitu apa? Terpercaya. Dengan apa? Dengan menjaga barang dagangan yang dititipkan kepada Nabi dengan sebaik-baiknya. Itu namanya amanah yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa itu amanah? Amanah adalah menjaga, merawat, dan melaksanakan segala apa yang dipercayakan kepadanya. Santri yang amanah misalnya dikasih uang saku untuk ditabung, ya akan menggunakan uang saku tersebut untuk ditabung. Itu namanya santri yang amanah. Kalau yang tidak amanah seperti apa? Yang menggunakan uang saku tidak untuk ditabung, tapi untuk membeli jajan. Padahal perintah ibunya itu untuk ditabung. Itu contoh yang tidak amanah. Kemudian lawan dari amanah adalah khianat. Khianat artinya menyalahgunakan ya. Sehingga tidak dapat dipercaya. Kemudian bedanya antara jujur dan amanah, kalau jujur itu perkataannya yang dapat dipercaya, kalau amanah itu sikapnya yang dapat dipercaya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang lengkap, ya jujur, ya amanah. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang beberapa contoh sikap amanah. Rajin belajar. Ya, itu apa? Karena santri sudah diamanati untuk bersekolah oleh orang tuanya. Jadi harus rajin belajar. Menjaga nama baik orang tua. Ini amanah keluarga. Kan di dalam satu keluarga harus menjaga nama baiknya ketika di luar. Dengan apa? Misalnya dengan berprestasi, dengan tidak melakukan kejahatan. Itu nama baik keluarga akan terjaga, khususnya orang tua. Kemudian mengerjakan tugas, ini mungkin adalah amanah guru. Santri kerjakan tugas halaman sekian. Menjaga nama baik guru dan sekolah. Ya, santri sebagai warga sekolah, misalnya warga sekolah SDIT baik, ya ketika di luar harus menjaga nama baik SDIT baik. Kemudian menggunakan uang jajan dengan hemat atau ditabung. Ya, menggunakan uang jajan sesuai dengan amanahnya yang diperintahkan oleh ayah atau ibunya. Kalau untuk jajan ya gunakan jajan. Kalau untuk ditabung ya gunakan untuk ditabung. Itu kurang lebih materi tentang
aku anak soleh. Sekarang masih ada satu lagi ya, ini materi selanjutnya, bersih itu sehat. Santri simak saja, nggak usah takut materinya kebanyakan, karena memang ini waktunya udah mepet ya. Ini Pak Amir juga ngambilnya hanya dari satu buku biar materinya tidak terlalu panjang. Bersih itu sehat, santri simak saja, insya Allah materinya jelas dan mudah. Arti bersih dan suci. Bersih, poin yang pertama ya, bisa dilihat di slide, adalah bebas dari kotoran. Santri yang bersih adalah santri yang bebas dari kotoran. Contohnya kotoran itu apa? Tanah, ludah, keringat, kemudian ingus, cat, tinta, dan lain-lain yang bisa jadi menempel di badan kita ataupun di lingkungan kita. Itu kan kotoran yang harus dibersihkan sampai bersih. Kemudian suci adalah terbebas dari hadas dan najis. Apa itu hadas dan najis? Adalah segala hal yang menjadikan terhalang untuk beribadah kepada Allah. Jadi segala hal yang membuat kita terhalang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya najis apa? Air kencing, tinja itu kotoran manusia, kemudian darah, kemudian nanah. Kalau kita berkeringat, kita boleh saja mengerjakan sholat, karena keringat itu hanya kotoran, tidak menghalangi kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Ya kalau keringat misalnya di muka ya tinggal dibersihkan pakai tisu ya, dilap. Berbeda kalau kita terkena najis, misalnya terkena nanah, kita nggak bisa sholat, ada nanah misalnya di tangan kita nggak bisa sholat karena masih ada najisnya. Berbeda kayak tadi keringat, itu hanya kotoran. Nah itu kalau ada nanah harus dibersihkan benar-benar ya. Kalau keringat kan ya boleh dibersihkan, boleh enggak, tetap bisa melaksanakan sholat. Jadi kesimpulannya, najis pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Najis pasti kotor berarti apa? Air kencing pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Apa ya tadi, keringat belum tentu, keringat itu kotor tapi tidak kena najis. Kemudian itu sudah membahas tentang kotoran dan najis. Sekarang membahas tentang hadas. Hadas itu dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Buang air kecil, buang air besar, buang angin. Hadas besar contohnya apa? Haid kalau perempuan, biasanya umur 9 tahun Hijriyah itu mulai haid kalau perempuan. Kalau laki-laki ihtilam atau mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi keluar air mani. Nah, ini materi-materi kelas 6 sepertinya. Tapi harus tahu itu merupakan hadas besar. Jadi kalau kita buang air kecil, buang air kecilnya itu namanya kita sedang berhadas. Air kecilnya, air kencingnya ya, air seninya itu najis. Begitu, harus ada pembedaan. Buang air kecilnya, setelah itu kita disebut orang yang berhadas kecil. Tapi air kencingnya itu najis. Oke. Kemudian cara mensucikannya gimana? Yang pertama, cara mensucikan najis, misalnya darah, nanah, air kencing, dan seterusnya. Kalau misalnya di tempat sholat ya, tempat sholat kita, masjid,
ataupun musola ada air kotoran cicak, tai cicak gitu ya. Bagaimana kita membersihkannya? Yaitu membasuhnya menggunakan air sampai hilang wujud najisnya, yaitu cirinya bau dan warnanya hilang. Jadi ini Pamir memberikan penjelasan kepada santri yang penting sekali. Kalau di tempat sholat ada najis, misalnya tai cicak, itu kita harus menghilangkan wujudnya dulu. Jangan langsung siram pakai air, nanti jadi najis semuanya. Kita hilangkan wujud najisnya. Bisa pakai tisu misalnya. Ambil tisu, bersihkan tai cicaknya, ambil sampai enggak kelihatan warnanya, sampai enggak berbau. Kalau sudah, jangan lupa tadi tempatnya di mana yang ada tai cicaknya. Di tempat ini kalau sudah dibuang tai cicaknya, baru dikasih air. Dikasih air sedikit lah, sekiranya menutupi tempat yang tadi ada tai cicaknya. Nah, itu sudah suci tempatnya, dan airnya tidak najis, airnya hanya tohir ghairu mutahhir. Airnya mustakmal ya, sudah digunakan untuk bersuci ya, kira-kira seperti itu. Itu kalau najisnya berada di luar badan kita. Kalau di badan kita, misalnya kita setelah buang air kecil, buang air besar, maka harus beristinja. Cara mensucikan najisnya dengan beristinja atau cebok. Itu seperti itu. Kemudian cara mensucikan hadas. Kalau hadas kecil dengan berwudu, atau kalau tidak ada air sebagai pengganti wudu, yaitu tayamum. Kalau hadas besar dengan mandi besar atau mandi junub, mandi janabah. Kalau tidak ada air sebagai pengganti mandi besar, itu dengan tayamum. Sama ya, tayamum itu bisa menggantikan wudu ataupun menggantikan mandi besar, karena tayamum itu tidak mensucikan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, hanya memperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Ingat-ingat ya oleh santri ya, tayamum itu tidak mensucikan hadas. Kalau Pak Amir sedang hadas kecil, sedang habis kencing ya, kemudian tidak menemukan air sehingga nggak bisa berwudu, harus bertayamum. Ya, nanti bukan berarti hadas kecilnya sudah hilang kalau bertayamum, tapi sekedar diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian kenapa harus suci dari hadas dan najis? Karena ibadah khususnya sholat mensyaratkan suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Ya, mengapa kita kok harus bersuci dari hadas najis? Karena memang syaratnya ibadah khususnya sholat itu mensyaratkan itu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang praktik berwudu. Ini adalah ada gambar yang nanti menjelaskan cara berwudu. Ini merupakan wudu yang sempurna. Maksudnya adalah wudu yang dikerjakan rukun dan sunnahnya. Kan kita kalau berwudu hanya mengerjakan rukunnya saja sudah sah. Ini yang Pak Amir jelaskan adalah yang lengkap ya, rukun beserta sunnah-sunnahnya. Ya, yang pertama membaca basmalah dan niat berwudu. Ini nomor 1, dilihat ya, berdiri di dekat keran ya, keran air untuk berwudu. Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baca
niat berwudu nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asyhari fardhon lillahi ta'ala. Itu seperti itu. Kemudian gambar nomor 2, mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali, yang kanan baru yang kiri. Nah, itu tinggal dicuci, menyela-nyela jari. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Kemudian yang keempat, gambarnya seperti itu ya, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Nanti juga bisa menghirup air, ambil air, hirup kayak gini, masukkan ke hidung, keluarkan langsung. Itu bisa bagian dari membersihkan lubang hidung. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali. Ini membasuh muka batasnya 1 sampai bawah dagu, pinggiran kuping ya, pinggiran kuping itu batas dari muka. Kenapa muka harus benar? Karena muka itu rukun wudhu yang pertama. Dan ketika membasuh muka itu, awal basuhan bisa kayak gini ya, ataupun dari atas, boleh tarik ke bawah. Nah, itu harus niat juga. Tadi kan yang pertama baca basmalah sama melafalkan niat, itu hanya melafalkan. Kalau sekarang ketika membasuh muka itu harus niat di dalam hati, ada kerentek, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kira-kira seperti itu yang perlu diingat santri. Jadi niat itu di dalam hati kalau bersamaan dengan mengerjakan rukun yang pertama. Nah, kalau wudhu rukun yang pertama itu membasuh muka, jadi niat bersamaan membasuh muka. Oke, gambar yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, yang kanan dulu baru yang kiri. Kemudian yang ketujuh, mengusap kepala dengan tangan yang dibasah. Ini mengusap sebagian kepala. Kepala itu ya yang ada rambutnya, sebagian saja ya, nggak harus semuanya. Kalau pengen sempurna ya tinggal ditarik ke bawah, ke belakang, balik lagi ke depan sebanyak 3 kali. Ya, ini membasuh sebagian kepala yang sempurna. Kalau sebagian saja, bagian sini saja ya boleh, bagian bawah saja, belakangnya boleh. Mengusap telinga kanan dan kiri ya, ini membersihkan telinga. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki itu ya, yang kaki itu ada sisi sebelah itu ada pentol-pentolannya, itu namanya mata kaki. Jadi sampai situ saja, dari bawah sampai situ saja udah sah wudhunya. Kalau pengen sempurna ya ditambah tinggikan boleh sampai setengah kaki boleh. Karena kalau di akhirat malaikat menandai orang Islam itu dengan cahaya wudhu. Yang wudhunya semakin sempurna, semakin bercahaya besok ketika di akhirat, semakin mudah ditandai oleh malaikat. Oh, itu santri yang soleh. Oh, itu pak guru yang soleh, seperti itu. Dan yang ke-10, berdoa setelah wudhu. Ini Pamir sudah jelaskan. Itu tentang wudhu. Sekarang langsung saja kita masuk ke tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi besar agar bisa mengerjakan sholat tetapi tidak menghilangkan hadasnya, baik hadas kecil atau besar. Itu sudah Pamir jelaskan ya. Tayamum itu hanya untuk diperbolehkan sholat. Kalau hadas kecil ya sebenarnya masih berhadas kecil, karena satu-satunya jalan menghilangkan hadas kecil ya dengan wudhu. Kalau tayamum itu biar boleh mengerjakan sholat, gitu saja. 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat wajib. Jadi sekali tayamum kita itu boleh digunakan hanya untuk 1 kali sholat wajib. Kalau sholat sunnah bebas. Syarat tayamum tidak ada air. Sudah mencari ya, nggak ada air, minimal ya keliling 1 kampung. Dan sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau sudah tidak nemu air, sudah waktu sholat, ya wis, langsung saja bertayamum. Kemudian nanti mengerjakan sholat. Kemudian syarat tayamum sakit.
kita boleh tayamum. Yang kedua karena sakit yang kalau terkena air jadi tambah parah. Kan ada ya sakit-sakit yang kalau kena air tambah parah. Yang ketiga musafir. Musafir itu orang yang dalam perjalanan ke suatu tempat. Nah ini biasanya kan bekalnya minim, jadi wudhunya kalau ternyata nggak nemu air ya bertayamum boleh. Kayak sekarang yang lebih penting tentang praktek tayamum. Yang pertama berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Pertama kalau niatnya nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardul lillahi ta'ala. Kok fardul lillahi ta'ala, nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Seperti itu aja ya. Nawaitu saya niat at-tayammuma, niat bertayamum li istibahatis sholati atau listibahatis sholat, agar diperbolehkan istibahah ya, agar diperbolehkan listibahatis sholati, diperbolehkan sholat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu kalau sudah seperti itu kita kemudian bertayamum, memang itu cari debu yang suci. Kita misalnya tempelkan kedua tangan kita seperti ini pada dinding yang kira-kira ada debunya, nggak harus tebel ya. Tempelkan pel satu tempat, kemudian kita tepuk-tepuk, sekali tepuk boleh, ataupun gini-gini boleh, dek-dek gitu, biar debunya pada jatuh kalau misalnya banyak debunya. Kemudian kita basuhkan ke wajah, tarik dari atas ke bawah, set. Atau boleh juga dari tengah melingkar, set. Nah itu membasuh muka. Kemudian letakkan lagi tangan di tempat yang berbeda ya, tempat yang berbeda dari tadi, sebelahnya geser dikit. Dan kalau sudah ada debunya biasa tepuk, dek, biar jatuh. Kemudian lihat tangannya, ini tinggal membasuh kedua tangan ya, dibagi ini ke sini bagian satu, ini kedua tengah bagian dua, ini jempol bagian tiga. Yang bagian sini untuk bagian bawah, tangan kanan yang bawah. Ini kan tangan kirinya Pak Amir ya, ini tangan kanan. Kita basuh tangan dari tangan kanan dulu menggunakan tangan kiri. Ini untuk bagian sini bawah, ini yang tangannya yang hitam. Kalau bagian tangan ini untuk bagian yang putih, tangannya yang putih. Nah ini ibu jari nanti tempelkan ke ibu jari. Ini contohnya seperti ini. Ini bagian pertama, saat ini ya ada debunya, saat tarik sampai siku. Nah nanti mutar bagian tengah kena yang putih ini, saat. Nanti bagian ibu jari, nah tempelkan ke ibu jari, set. Nah dah, nanti gantian, setelah ibu jari gini kita gantian. Ini kan tangan kanan, tadi yang dibasuh tangan kanan, sekarang tangan kanan untuk membasuh tangan kiri. Sama bagian pertama, set, tarik bagian yang putih, yang hitam ya, ini terus set, sama. Nanti ibu jarinya nempel ibu jari, set, untuk membasuh ibu jari, untuk membasuh jempol ya, maaf ya, jempol untuk membasuh jempol, set. Dah, tayamumnya udah selesai. Itu seperti itu ya, mudah dipahami ya. Ambil debu, bersihkan, plek, taruh muka, set. Ambil debu, bersihkan, plek, bagi 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini untuk sini, ini tengah untuk sini, jempol tempel jempol, set. Dah selesai. Gantian tangan kanan dulu, nanti gantian tangan kiri. Kurang lebihnya seperti itu materi terakhir. Nanti mungkin ada materi selanjutnya, tapi Pak Amir
ambil ya dari videonya orang lain, karena ini pun sudah panjang ya, mohon maaf ya santri semuanya. Tapi yang penting belajar, nggak usah khawatir. Untuk PAS soal hanya 25, kalau kelas 4 kan nggak terlalu banyak. Kurang lebihnya mohon maaf santri kelas 4 semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pamir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.